Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita sama-sama mencoba menyanyikan Mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kita coba bersama-sama. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sekali lagi. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka perayaan kita pada sore hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dari Puji Syukur nomor 322. 322.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita awali perayaan kita dengan lagu pembuka. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu, dalam suka dan duka kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan 347. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, di mana kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Dan sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dan dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dapatnya kita hening, menyadari diri kita
Mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama, dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepada
Dalam pernekaristi kita pada kesempatan ini kita bersyukur atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kita alami rasakan sampai pada saat ini. Terlebih bersyukur bersama saudara kita Edi yang diperkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-32 kemarin. Dan juga membawa dalam doa-doa kita untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Lina Teorisa atau Angelina Tio yang baru saja dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga hari ini, juga bersama dengan Yovita Misi, istri dari Pak Daud, satpam kita. Juga membawa dalam doa kita, Pastor Felix yang sudah dipanggil oleh Tuhan 9 hari yang lalu, dan juga Bill Rusli Malasa Hakim yang telah dipanggil oleh Tuhan 3 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya, dan kelak menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama saudara kami Edi yang Kau merayakan hari ulang tahun yang ke-32 kemarin. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia teguh, kuat, sehat walafiat, dan senantiasa penuh semangat dalam memperjuangkan hidup. Juga senantiasa kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa belas kasih-Mu, memohonkan anugerah rahmat keselamatan kekal ke saudara-saudari kami yang telah berpulang, Lina Teorisa atau Angelin Tio, Yovita Misi yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga hari ini, Pastor Felix yang telah dikuburkan beberapa hari yang lalu, dan juga Bill Rusli Malasa Hakim yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah Engkau di antara musuhmu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukannya, yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu, hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta mencari makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sesudah kita merayakan hari Raya Pentakosta, lalu Tritunggal Maha Kudus, sekarang kita merayakan hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan besok anak-anak kita yang sudah disiapkan akan menerima komuni pertama. Warta pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini berfokus pada pemberian diri Yesus dalam tubuh dan darahnya sebagai suatu persembahan keselamatan umat manusia sepanjang masa. Amat menarik bahwa pada tempat pertama ditampilkan Imam Agung Melkisedek sebagai prafigur kehadiran Yesus sejauh kita tidak melihatnya dari pandangan perjanjian lama saja, tetapi melihatnya dari cakrawala perjanjian baru. Kitab Kejadian mencatat bahwa setelah Abraham kembali dari mengalahkan
raja-raja di timur, ia disambut Melkisedek Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu ia memberkati Abraham, dan itu juga tadi kita dengarkan dari Mazmur tanggapan. Dan juga dalam doa syukur agung sering kita dengarkan Melkisedek sebagai imam agung dalam perjanjian lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penggunaan roti dan anggur oleh Melkisedek ini tidak bisa ditelusuri ritus kanonnya, dan kita tidak mempunyai data biblis tentang hal itu, selain memandang bahwa roti dan anggur itu adalah makanan dan minuman sebagai tanda kehormatan dan berkat yang berasal dari Allah sendiri. Kehormatan karena kemenangan, pemberkatan karena keterpilihan Abraham oleh Allah, sebagaimana nanti Samuel mengurapi para raja yang dipilih Allah. Namun penggunaan roti dan anggur ini adalah pragambaran hadirnya roti dan anggur dalam perjanjian atau perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya di Taman Getsemani, dan sebelumnya mengadakan perjamuan malam terakhir yang kita rayakan setiap hari Kamis Putih malam. Dan itu bukan sekedar makanan dan minuman biasa, tetapi sebagai tanda kemuliaan karena kemenangan atas dosa dan maut lewat persembahan seluruh dirinya di kayu salib, dan sebagai pemberkatan yang mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Di kayu salib itu mencapai titik kulminasi atau titik puncak suatu cinta yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita manusia dan memperdamaikan kita manusia dalam persekutuan dengan Allah kembali. Sering saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk mencapai kemuliaan Tuhan dibutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan untuk mencapai kemuliaan Tuhan itu bukan pengorbanan darah binatang, darah hewan saja, tetapi dibutuhkan darah manusia, itulah Kristus. Ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi sebagai orang beriman, yakin dan sadar bahwa di balik pengorbanan semuanya itu Allah akan memberikan anugerah rahmat yang jauh lebih besar. Rasul Paulus menerangkannya dengan jelas bahwa tubuh Kristus itu diserahkan tentu sebagai ungkapan cinta sempurna Allah untuk kita manusia. Anggur dalam cawan menjadi darah Kristus dalam Ekaristi sebagai suatu pengkajian baru. Karena perjanjian lama antara Allah dengan orang Israel di Gunung Sinai telah dinodai dan dirusak oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dan pemberontakan bangsa itu terhadap Allah sendiri. Namun darah perjanjian baru secara penuh telah menetapkan persekutuan Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Sungguh persekutuan itu telah mencapai penjuru dunia pada zaman modern ini setelah lebih dari 20 abad lamanya yang diagungkan di dalam gerejanya yang kudus, yang tetap mengenangkan dan kita hadirkan setiap saat di mana kita mengadakan yang namanya perjamuan Ekaristi atau Misa Kudus. Seraya mendengungkan apa yang dikatakan oleh Yesus, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini.
dari bacaan kedua pada kesempatan ini. Maka hari raya tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menjadi ikatan perjanjian antara gereja umat Allah dengan Kristus dalam kesetiaan yang sungguh sempurna, dan mencirikaskan gereja dan umat Allah dengan sangat dalam cinta yang sungguh sempurna. Dalam Yohanes 15 ayat 13, tetapi juga memeteraikan diri gereja dengan semangat pengorbanan seorang gembala yang berkorban bagi domba-dombanya, itulah Kristus. Karena itu gereja zaman ini mestinya menjadi gereja yang ekaristis, dalam arti pada setiap perayaan ekaristi, para imam dan semua umat harus menyantap tubuh Kristus sebagai perjanjian untuk pemberian diri satu sama lain, terutama mereka yang lemah dan sungguh sangat membutuhkan. Imam dan umat meminum darah Kristus sebagai komitmen pada pengkajian baru dalam mengorbankan diri untuk menegakkan cinta kasih yang paripurna di dalam tubuh gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia ini. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, gereja sebagai umat Allah menjadi pelaku kasih yang murni dan komunitas pengorbanan tanpa pamrih. Sebagaimana Kristus memberikan makan kepada 5.000 orang yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Gereja pun perlu saling memberi makan jasmani maupun rohani kepada satu sama lain. Itulah gereja ekaristis. Sebagaimana Melkisedek menyambut Abraham dengan roti dan anggur, dan Yesus memberi makan kita dengan tubuh dan darahnya, maka kita sebagai gereja umat Allah pun harus diharapkan untuk saling memberikan kehidupan dalam kasih yang sempurna sepanjang masa, dan dengan demikian kemuliaan Tuhan akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita saling memberikan diri kita dengan kasih yang sungguh sempurna total untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi dunia kita di mana kita berada. Dan dengan demikian, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita juga akan semakin dinikmati oleh banyak orang, karena kita menghidupi kasih seperti yang telah dihidupi oleh Yesus, sehingga dia berani mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Kita pun dituntut untuk senantiasa saling meneguhkan dan menguatkan dalam cinta kasih untuk menghadirkan kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga bersama dengan Dia kita pun terbuka bagi semua kebutuhan dan semua kelaparan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi gereja yang lapar akan persekutuan dan tanggung jawab bersama, ya Tuhan,
Semoga kami toleran satu sama lain, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, serta saling mendukung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristiani yang masih terpisah-pisah, tetapi lapar akan kesatuan dan rindu akan Ekaristi yang dibagi-bagi bersama. Ya Tuhan, semoga doa dan usaha kami bersama untuk mencapai rekonsiliasi penuh menghimpun kami kembali dalam tubuh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi semua orang di dunia yang masih lapar akan makanan serta martabat manusia, ya Tuhan, semoga semua orang mendapat bagian yang adil dari kesejahteraan dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar akan kebebasan, keadilan, dan perdamaian, ya Tuhan, semoga kelaparan suci itu menjadi kelaparan kami pula, dan semoga kami tidak pernah menjadi putus asa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar akan iman dan harapan, ya Tuhan, semoga mereka yang lapar akan iman dan harapan menemukan Kristus, dan semoga kami tidak menjadi sandungan di jalan pencarian mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, semoga dengan kuasa kasih-Mu dan cinta-Mu, kami umat-Mu di paroki ini semakin bersatu untuk menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami, lewat seluruh tugas pekerjaan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dan dengan demikian kami pun dengan hati yang rela dan dengan cara kami dengan penuh ketulusan dan keikhlasan untuk senantiasa saling meneguhkan, menguatkan dalam mengupayakan yang terbaik dengan seluruh rencana-rencana di paroki kami ini, utamanya pada tahun ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sungguh menjadi tanda kebersamaan kesatuan kami umat-Mu untuk semakin memuji dan memuliakan di Kau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara kami Edi yang Kau perkenan kemerayakan hari ulang tahun yang ke-32 kemarin. Semoga dengan rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia dewasa, penuh iman dan tetap semangat dalam memperjuangkan hidup, melaksanakan seluruh karya pelayanan. Dan dengan demikian hidupnya pun semakin sungguh merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami memohon anugerah rahmat belas kasih-Mu, keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Lina Teorisa atau Angelin Tio, Yovita Misi yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga antara kami umat-Mu hari ini. Pastor Felix Layadi yang telah Engkau panggil 9 hari yang lalu. Bill Rusli Malesa Hakim yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Dengan demikian, hidup mereka pun akan semakin menemukan kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tinggallah bersama kami, berilah kami keberanian untuk melibatkan diri dan menyertai Engkau sampai ujung jalan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur 380. Sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Kita siapkan Mada Kudus 390. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuan dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, terlebih mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami intensikan secara khusus pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas penjelasan kita menurut ajaran ilahi, maka beranlah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi di surga. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 18 Juni 2022. Yang pertama, akan saling menikah. 1.
Christianus Mori Kewuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. Pasangan yang kedua, Lasder Talinting dengan Teresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. Yang ketiga, Franciscus Dika dengan Gabriel Maria Murah pada tanggal 2 Juli 2022. Pasangan yang keempat, Andreas Damianus Boli dengan Yolita Donna Lelita pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pernikahan pasangan di atas, silakan menghubungi pastor paroki. Pengumuman kedua, kursus persiapan perkawinan akan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 20.00 jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Yang ketiga, pengumuman kolekte tanggal 11 dan 12 Juni 2022 sebagai berikut. Kolekte pembangunan berjumlah Rp7.717.000. Kolekte gereja berjumlah Rp11.400.000. Pengumuman keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Dipersilakan umat untuk menghubungi ketua rukun masing-masing untuk melakukan pendataan umat. Pengumuman kelima, pendaftaran kursus persiapan sakramen Krisma masih dibuka. Syarat penerimaan sakramen Krisma adalah usia 14 tahun ke atas. Sudah menerima komuni pertama. Calon dipersilakan mendaftar ke sekretariat paroki pada setiap hari dan jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto ukuran 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akta kelahiran. Pertemuan calon Krisma akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, pukul 16.30 sampai pukul 18.00. Kepada calon Krisma, harap untuk mengikuti pertemuan tersebut tepat waktu dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah beberapa penyampaian. Terima kasih perhatian kita semua. Sekali lagi tetap diingatkan kepada kita seluruh program dan rencana-rencana kita tetap satu dalam doa dan juga dalam setiap langkah dan katakanlah kesepakatan yang boleh kita jalani bersama. Moga-moga perencanaan kita di paroki ini sungguh berjalan dengan baik. Baik itu masih menyangkut pembangunan kita sampai pada peresmian dan pemberkatannya maupun untuk seluruh kelanjutan. Dan dengan demikian apa yang kita harapkan bersama, kita harapkan bahwa itu bisa terlaksana karena dari kita untuk kita dan demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita bersama. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini kepada kita semua tanpa kecuali yang telah hadir bersama dalam perayaan ini, terlebih mereka yang dengan hati tulus mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini. Semua yang terlibat dan menyiapkan diri untuk terselenggaranya perayaan ini, rukun atau wilayah yang datang membersihkan, juga yang membuat dekorasi dan kebersihan gereja. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.